Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, saya berikan judul Sikap Terhadap Pesan Tuhan, yang terdapat di dalam Daniel 10 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Daniel 10 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perikop ini menceritakan tentang penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Peristiwa ini terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia. Penglihatan yang dilihat oleh Daniel ini adalah sebuah firman yang benar mengenai kesusahan yang besar yang kita bisa baca di dalam ayat yang pertama. Pada saat itu Daniel didatangi oleh makhluk surgawi yang kemungkinan besar adalah seorang malaikat di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Tetapi hanya Daniel yang bisa melihat makhluk surgawi itu, sedangkan orang-orang yang bersama dengan Daniel tidak dapat melihatnya. Dalam peristiwa ini, mari kita akan melihat sama-sama, kita akan belajar dari sikap Daniel ketika Daniel menerima semua penglihatan daripada Allah, bahkan setiap pesan-pesan surgawi yang diberikan dari Allah bagi Daniel. Sikap Daniel yang pertama adalah Daniel berniat untuk mendapat pengertian. Seperti ayat pokok yang sudah kita baca tadi, Daniel memiliki kerinduan untuk mengerti setiap penglihatan yang dialaminya, bahkan untuk mengerti setiap pesan-pesan yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Bahkan Daniel sampai berdoa dan berpuasa supaya dia benar-benar bisa memahami setiap pesan-pesan daripada Tuhan. Hal ini pun yang dipraktekkan oleh Raja Daud, dan kita bisa baca di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-73. Mazmur 119 ayatnya yang ke-73 berkata, "Tanganmu telah menjadikan aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu." Ini pun yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan rohani kita saat-saat ini. Kerinduan atau keinginan untuk selalu mengerti setiap firman Tuhan, untuk memahami setiap pesan-pesan Tuhan, untuk memahami setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita memiliki kerinduan untuk selalu mengerti kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah tujuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, sehingga benar-benar perkenanan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang jahat. Mari kita mau benar-benar mengerti kehendak Tuhan, mengerti setiap pesan-pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dalam hal yang kedua, sikap Daniel di dalam dia menerima kebenaran firman Tuhan, di dalam dia menerima penglihatan yang dialaminya, yaitu adalah Daniel merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti ayat pokok yang sudah kita baca bersama tadi. Ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa menerima pengertian tentang firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Merendahkan diri berarti memberikan penghormatan kepada Tuhan. Merendahkan diri juga adalah bukti bahwa kita siap melakukan pesan Tuhan itu, siap melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak akan menjadi sombong, tapi justru dia akan bermegah karena Tuhan. Dia akan mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat Daniel memiliki sikap untuk mau mengerti dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupannya? Kita melihat bahwa Daniel akhirnya dibuat mengerti atau diberikan pengertian akan setiap penglihatan yang dia alami, akan setiap pesan Tuhan yang dia terima. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Makhluk surgawi itu datang untuk membuat Daniel mengerti tentang pesan Tuhan, tentang penglihatan yang diterimanya, yaitu tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir kepada bangsanya. Saat kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan. Terlebih saat kita rindu untuk mengerti setiap pesan Tuhan, mengerti setiap firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan Salomo meminta hikmat, pengertian kepada Tuhan, alih-alih dia meminta kekayaan ataupun kemenangan atas lawan-lawannya. Bapak Ibu, saudara-saudari berkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saat Daniel memiliki sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mau mengerti setiap pesan-pesan Tuhan. Yang diterima oleh Daniel adalah Daniel diberikan kekuatan baru. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Tuhan tidak hanya menjawab kerinduan Daniel, bahkan Tuhan memberikan kekuatan baru bagi Daniel. Dan dia diberikan semangat sehingga Daniel tidak perlu takut saat dia menerima setiap penglihatan-penglihatan itu. Dan saat doa kita atau kerinduan kita dijawab Tuhan, dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk mampu menggunakan setiap jawaban Tuhan itu dengan baik dalam setiap kehidupan kita. Dan saat kita sudah menerima setiap pesan Tuhan itu, setiap firman Tuhan, dan kita sudah mengerti akan firman Tuhan itu, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap pesan pasti ada tujuannya. Apa tujuan dari pesan yang kita terima daripada Tuhan? Apa tujuan dari firman Tuhan yang kita mengerti? Yang pertama adalah untuk mengingatkan atau menguatkan diri kita sendiri, atau bahkan menjadi jawaban doa kita. Seperti Daniel yang didatangi oleh makhluk surgawi ini, dengan tujuan untuk menjawab kerinduan Daniel, supaya dia mengerti, supaya dia memahami setiap firman Tuhan, setiap pesan Tuhan, setiap penglihatan yang diberikan kepadanya. Itu pun yang juga kiranya menjadi yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan dan membuat kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Setiap pesan Tuhan itu diberikan bagi kita supaya kita pun bisa kuat, kita bisa setia lagi di dalam Tuhan. Dan tentunya setiap pesan Tuhan itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita saat kita benar-benar melakukan dan mengertinya. Kemudian yang kedua, setiap pesan ada tujuan, dan apa tujuan dari pesan yang kita terima daripada Tuhan? Yang kedua adalah untuk diberitakan kepada orang lain. Ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak pesan-pesan yang disampaikan kepada para nabi, bahkan kepada bangsa Israel. Dan pesan-pesan itu pun diberikan kepada kita saat kita membaca Alkitab, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Pesan itu pun disampaikan kepada kita, diberitakan kepada banyak orang, diberitakan kepada generasi ke generasi. Dan kita pun dapat memberitakan firman Tuhan itu bagi banyak orang, sehingga mereka pun diberkati oleh setiap pesan-pesan Tuhan yang kita terima. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau belajar memiliki sikap yang benar terhadap setiap pesan daripada Tuhan. Mau mengerti firman Tuhan, mau mengerti setiap pesan Tuhan, dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang baik dan Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus Engkau perdengarkan bagi kami. Bahkan di sepanjang minggu ini setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, kiranya benar-benar menjadi kekuatan bagi kami dan ajar kami untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, Roh Kudus bantu kami untuk memahami setiap pesan-pesan daripada Engkau, dan kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu, dan kami boleh juga memberitakannya bagi banyak orang demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, Tuhan memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada, bahkan di sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menolong. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Indo kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.